Aku bawa pacarku ke rumah untuk pertama kalinya. Dia manis banget. Begitu dia masuk, dia langsung ikut bantu urus sayuran, dan dia menawan banget. Ibuku kelihatan senang banget. Boleh aku pakai kamar mandi? Tentu, silakan. Itu di sebelah sana. Nak, ada yang aneh dari gadis ini. Halo, Bu Smith. Masuk, masuk, dingin di luar, ya? Maya, kamu sudah di sini. Evan sudah banyak bercerita tentang kamu. Dan kamu memang gadis yang cantik. Om, biar aku bantu. Oh, tidak usah. Kamu kan tamu. Aku nggak bisa biarin kamu kerja pas pertama kali ke sini. Nggak apa-apa. Aku selalu ngelakuin ini di rumah. Aku akan merasa aneh kalau nggak bantu. Kalau gitu bantu aku urus sayurannya. Di rumah ini, masak itu semua urusan ommu. Senyum di wajah orang tuaku tidak pernah hilang. Mereka kelihatan bahagia banget. Mereka suka banget sama calon menantu perempuannya. Bu, berhenti bercanda. Maya itu hebat, kan? Aku nggak bercanda. Aku sudah jadi polisi selama 20 tahun. Aku sudah melihat lebih banyak orang daripada nasi yang kamu makan. Dia punya bau tertentu. Bukan parfum. Berikan itu padaku, masuklah. Itu jenis bau yang cuma kamu dapat dari hidup di lingkungan yang tertutup dan menekan selama bertahun-tahun. Bau yang waspada dan hati-hati. Bu, apa kamu terlalu sensitif? Dia cuma seorang gadis, sopan dan pendiam. Aku nggak sensitif. Ini intuisi. Ini pengalaman. Saat dia ngomong tadi, ada 3 detail yang janggal. 3 detail itulah. Linda, apa kamu? Diam. Pertama, posturnya. Dari saat dia masuk sampai sekarang, dia duduk di sofa dengan punggungnya lurus banget. Lihat bantal sofanya. Dia nggak bersandar di situ sekalipun. Itu menunjukkan dia sopan. Dia hormat sama orang yang lebih tua. Bukan. Itu bukan kesopanan. Itu kewaspadaan. Secara logika, rumah adalah tempat paling santai, bertemu orang tua untuk pertama kali, gugup itu wajar. Tapi tubuh secara naluriah mencari dukungan dan rileks. Tapi dia, Seperti tali yang diregangkan kencang. Tubuhnya terus-menerus dalam keadaan siap untuk diawasi. Postur seperti ini. Aku tahu banget. di ruang interogasi, setiap orang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Duduk persis seperti itu. Bu, itu mengada-ada. Mungkin dia hanya sopan. Elegan, tahu kan? Seseorang bisa saja elegan, tetapi reaksi naluriahnya tidak bohong. Reaksi naluriah apa? Yang kedua, ingat, ayahmu barusan di dapur, dan tidak sengaja menjatuhkan mangkuk. Ya? Kami berdua kaget. Dan ingatkah kamu? Bagaimana reaksimu dan dia berbeda? Aku berteriak kaget dan menghampiri. Kalau Maya, Dia juga kaget, kan? Bahunya tersentak. tidak. Kamu salah baca. Reaksimu normal, terkejut dan khawatir. Tubuhmu rileks dan terbuka. Tapi dia tidak. Saat mangkuk pecah, Reaksi pertamanya. Bukan berteriak keras, bukan menoleh ke arah dapur. Seluruh tubuhnya, seperti ditusuk jarum, langsung tegang dan tertutup. Bahu turun, leher kaku, dan tangan sedikit mencengkeram daun kol dengan erat. Om, kamu nggak apa-apa? Gerakan itu begitu cepat sampai nyaris tak terlihat, tapi aku yakin itu terjadi. Itu adalah respons stres yang sangat tegang. Seperti burung yang dikurung bertahun-tahun, reaksi burung yang terkejut, tahu kan? Yang penting adalah, ekspresinya berubah begitu cepat. Klik. Seperti memutar saklar. selama bertahun-tahun aku jadi detektif, saat orang normal kaget, ekspresi mereka melalui proses dari keterkejutan menjadi tenang. Dia mengendalikannya begitu cepat, itu menunjukkan bahwa mengendalikan ekspresinya adalah nalurinya. Orang macam apa yang perlu menjadikan pengendalian emosi sebagai naluri? Nak. Di lingkungan di mana satu kata salah atau satu ekspresi salah
Bisa mendatangkan masalah atau bahkan pukulan keras, begitulah kamu mengembangkan kemampuan seperti itu. Tetapi detail terakhir yang membuatnya fatal. Dia hampir bisa membuktikan bahwa masa lalu gadis ini memiliki lubang hitam yang besar. Aku bertanya tentang masa kecilnya. Maya, kamu luar biasa. Apa kamu selalu dapat nilai sempurna sejak kecil? Di sekolah, kamu pasti punya banyak teman baik. Ibu Smith, Anda terlalu memuji saya. Aku hanya serius terhadap segala hal. Di sekolah, aku akur dengan semua orang. Apa salahnya? Masalahnya justru di kalimat itu. Aku akur dengan semua orang. Ini adalah jawaban yang sangat tidak jelas dan sangat standar. Orang normal akan mengingat orang dan peristiwa tertentu, tapi jawabannya hanya samar semua orang. Coba aku tanya, ketika kamu ditanya tentang teman masa kecil, apa yang kamu jawab? Aku akan bercerita tentang meledakan ikan bersama Andy dan teman-teman. Itu keren banget. Itu memang aneh. Jadi aku menanyakan pertanyaan lanjutan. Benarkah? Kalau begitu pasti banyak cerita seru, ya? Seperti dengan sahabatmu, kalian cewek-cewek biasanya nongkrong di mana? Cewek-cewek, ya gitu, cuma belanja dan nonton film. Jawaban standar lagi. Dia tidak menyebut satupun tempat yang spesifik atau satu judul film pun. Seluruh masa kecilnya bagaikan lembaran kosong, bersih yang mencurigakan. Ketika seseorang sengaja menghindari semua detail spesifik dan hanya menggunakan kata-kata samar untuk menggambarkan masa lalunya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, pengalaman yang dia ceritakan semuanya karangan, jadi dia takut memberi detail, takut ketahuan. Kedua, masa lalunya penuh luka. Jadi dia menggunakan kata-kata aman dan standar untuk menutupinya sepenuhnya. Ini bagaimana bisa? Aku sudah bersamanya lebih dari setahun. Bagaimanapun juga, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Identitasnya palsu. Seseorang yang membutuhkan identitas palsu, kamu pikir mereka akan sederhana? Sikap defensif, reaksi terkejut, masa kecil tanpa teman. Ketika hal-hal itu muncul bersamaan, itu adalah misteri besar. Aku pikir ada kesalahpahaman. Maya itu benar-benar baik, aku akan tanyakan padanya nanti. Dasar bodoh. Itu akan membuatnya curiga. Kamu tidak akan mendapat apa-apa darinya. Kamu harus mengujinya. Maaf, Tuan dan Nyonya Smith. Apakah Anda sudah menunggu lama? Tidak apa-apa. Ini silakan makan buahnya. Pamanmu menghabiskan waktu lama memilih buah ini sendiri. Ya, makanlah. Penuhi vitaminmu. Maya, kamu terlalu kurus. Aneh sekali. Sekarang semua orang jadi aktor yang sangat baik. Dan aku satu-satunya penonton yang panik. Hei. Ngomong-ngomong. Maya, kamu dan Evan kita adalah alumni, ya? Tapi tahunnya beda. Benar, Evan? Kau harus mengujinya. Saat dia keluar, cari kesempatan untuk dengan santai menyebut seseorang. Siapa? Benar, dunia ini kecil, ya? Ngomong-ngomong, aku punya teman sekelas SMA bernama Paul. Dia kemudian masuk ke sekolahmu juga. Tentu saja dia sebenarnya tidak ada. Intinya, kamu harus memperhatikan reaksinya. Orang normal akan bilang dia tidak kenal atau tidak ingat dia. Tapi kalau orangnya bersalah dan terbiasa berbohong, Dia satu angkatan denganku di jurusan ilmu komputer. Apa kau mengenalnya? Paul? Nama ini agak terdengar familiar. Ada banyak sekali pria di jurusan ilmu komputer. Seperti apa penampilannya? Ada ciri khasnya? Mungkin aku pernah melihatnya tapi namanya tidak terdengar familiar. orang yang bersalah akan mencoba melempar balik pertanyaan itu padamu. Ibuku benar. Dia tidak menyangkalnya. Dia sedang mengujiku. Dia menanyakan informasi lebih lanjut. Evan? Evan? Oh, baiklah. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Mustahil dia mengingat semua orang. Ya, Maya hanya seorang gadis. Mana mungkin dia ingat nama-nama orang-orang di departemenmu? MMM? Ya,
Aku memang daya ingatnya buruk. Tidak tahu itu lebih bahagia. Tidak ingat masalah, kan? Nak, kamu melihatnya. Aku tidak berbohong kepadamu. Kamu membesarkan Evan dengan sangat baik. Tidak mengherankan. Dibesarkan oleh polisi dan sipir penjara, anak itu berbeda. Nak, apakah kamu memberitahu Maya tentang pekerjaan kami sebelum pensiun? Ah, ya, menyebutnya sekilas. Tunggu. Jika Maya dulunya seorang tahanan, berarti dia mendekatiku untuk membalas dendam pada orang tuaku. Evan, sudah agak larut. Aku harus pulang. Oh, ya. Kita mengobrol sampai jam 9. Evan, kenapa kamu tidak mengantar Maya pulang? Jangan biarkan seorang gadis berjalan sendirian di malam hari. Baiklah, ayo pergi. Bapak dan Ibu Smith, aku pamit sekarang. Terima kasih atas keramahan kalian hari ini. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Berkendara dengan aman. Besok aku akan meminta mantan rekanku memeriksa catatan para tahanan dari masa kerjaku. Jaga semuanya tetap normal seperti dulu. Ada apa? Tidak apa-apa. Ibuku menyuruhku untuk mengantarmu sampai ke gedungmu dengan selamat. Hei, di mana ibumu bekerja sebagai sipir penjara? Dia sedang mengonfirmasi beberapa informasi. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin, aku tidak banyak bertanya. Ada apa? Aku tidak bisa mengungkapkan lebih banyak tentang orang tuaku. Hanya penasaran. Menurutku ibumu sangat tajam, tipe yang bisa membaca orang sekali pandang. Aku sedikit takut padanya. Hei, apakah ada tahanan yang sangat menakutkan? Kau tahu, tipe yang tampak normal di permukaan tapi sebenarnya berbahaya. Apa sebenarnya yang dia inginkan dari orang tuaku? Kamu kebanyakan membaca novel, ya? Ayo, aku antar kamu pulang. Itu penjara wanita, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu pernah bilang sebelumnya. Kenapa ingatanmu lebih buruk dariku? Oh. Benarkah? Aku benar-benar tidak ingat. Apa yang akan dia keluarkan? Pisau? Botol berisi cairan tak dikenal? Dia sudah membaca diriku. Sekarang dia akan bergerak. Kamu sedang apa? Kita sudah sampai. Rumahmu. Ini, untukmu. Apa ini? Aku dapatkan jimat pelindung ini dari sebuah kuil khusus untukmu. Biarkan aku memasangnya untukmu. Kenapa grogi? Ini bukan bom, tali ini. Aku membuatnya sendiri. Aku menghabiskan waktu lama mengikuti tutorial. Jariku tertusuk berkali-kali. Kukira dia akan mencekikku. Tapi ternyata dia memasang jimat pelindung padaku. Jangan lepas, ya. Kalau dilepas, tidak akan berfungsi lagi. Makasih. Evan, kalau suatu hari kamu tahu kalau aku bohong padamu, apakah kamu akan membenciku? Dia mengujiku. Apa dia tahu sesuatu? Yah, tergantung apa itu. Bercanda kok. Kenapa aku harus bohong padamu? Aku pergi. Selamat malam. Selamat malam. Orang yang ingin membunuhmu tidak akan memberimu jimat pelindung. Tapi, kalau seseorang bisa mengganti ekspresinya seperti saklar, mungkinkah cinta juga hanya akting? Bu, Pak. Kalian percaya aku sekarang? PH, reaksinya barusan. Lebih berpengalaman daripada yang kukira. Jadi pikirannya. Sudah berlatih berkali-kali cara menghadapi interogasi mendadak seperti ini. Ini bukan lagi sekadar berbohong. Ini adalah naluri yang sudah mendarah daging. Linda, mungkin kita terlalu memikirkannya, karena dia hanya ingin tampil baik di depan kita. Arthur, apa kamu belum paham? Cara berpikir orang normal adalah berdasarkan apakah itu fakta atau bukan. Tapi cara berpikirnya adalah tentang bagaimana menanggapi berdasarkan penilaian risiko.
Saat dia menjawab pertanyaan tentang Paul, dia tidak memikirkan apakah dia mengenalnya, tapi dengan cepat menilai bagaimana menjawab untuk tetap aman. Informasi apa yang dimiliki pihak lain? Apakah lebih berisiko mengaku kalau aku tidak tahu, atau berpura-pura tahu? Pola pikir seperti ini hanya umum pada dua tipe orang. Pertama, mata-mata kelas atas. Kedua, buronan yang berjuang di ambang kelangsungan hidup, di mana satu langkah salah berarti mereka celaka. Apa yang akan kumiliki? Takut aku mungkin punya menyembunyikan riwayat kencan? Apa kamu tidak percaya padaku? Bukan itu. Aku ingin membuktikan diriku, bahwa aku sama sekali tidak punya riwayat kencan tersembunyi. Oke, aku hanya bercanda. Aku tahu pemeriksaan pranikah bukan soal ketidakpercayaan di antara kita, tetapi tentang bertanggung jawab untuk pernikahan kita. Ini kesempatan terakhir bagi dua orang untuk mencocokkan informasi sebelum memutuskan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Aku senang kamu tidak salah paham. Aku juga mau bilang bahwa perusahaan kita punya paket pemeriksaan kesehatan yang lebih lengkap. Tentu. Apa yang kamu butuhkan dariku? Sempurna. Kalau begitu, aku kirim ini dulu. Kalau ada yang perlu ditambahkan, kabari aku nanti siang. Siap. Aku kirim ke administrasi dulu. Ayo makan. Setelah makan malam, kita pergi nonton film. Sudah setengah hari. Kenapa ibu belum menelepon? Nam? Lagi buru-buru? Kamu terus cek ponselmu. Oh, tidak. Takut nanti larut dan mengganggu istirahatmu. Oh tidak, aku ketinggalan tasku di bioskop. Tunggu aku cepat. Kamu sedang dengan Maya? Dia sedang tidak di sini. Aku sedang pakai headphone. Aku minta seseorang memeriksa identitasnya. Apa yang kamu temukan? Nomor identitas yang kamu berikan asli. Pemilik nomor ini juga bernama Maya. Alamat terdaftar dan tanggal lahir semuanya cocok. Sudah kubilang, kita pasti salah paham tentang Maya. Kita terlalu banyak berpikir. Tidak, lihat ini. Foto di arsip pasti bukan gadis yang kamu bawa pulang. Mereka hanya mirip. Selain itu, berkas Maya yang asli menunjukkan bahwa 5 tahun lalu, dia tercatat resmi sebagai orang hilang. Kamu ngomong. Sama siapa? Dia kembali. Jangan lepas headphone-nya. Biar aku bicara. Oh, ibuku video call. Maya, aku barusan bilang ke anak ini jangan keluar larut malam saat kencan terlalu lama. Itu memberi kesan buruk. Tidak apa-apa, Bu Smith. Kami baru selesai menonton film. Dia akan mengantarku pulang. Oh, oke. Mampirlah untuk makan malam suatu saat. Aku akan membuatkan babi kecap favoritmu. Oke, Bu Smith. Aku kira kamu diam-diam menelepon cewek. Tentu saja tidak. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Kalau dia bukan Maya yang asli, lalu siapa yang di sampingku? Kenapa dia menggunakan identitas orang hilang? Maya yang asli? Apakah dia masih hidup? Atau sudah mati? Meskipun kita saat ini belum bisa sepenuhnya memastikan kebenarannya, ada beberapa hal yang bisa kita pastikan. Pertama, Maya, yang kau kenal ini pembohong sejati. Namanya, identitasnya, masa lalunya, semuanya palsu. Kedua, identitas yang dia pilih. Milik orang yang hilang. Artinya, dia entah terkait dengan kasus hilangnya Maya yang asli, atau dia ingin menggunakan identitas yang tak akan pernah muncul lagi untuk menyembunyikan masa lalunya yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, bahaya yang dia bawa jauh melebihi yang kita bayangkan. Jadi, sekarang bagaimana? Haruskah kita menghubungi polisi? Hanya berdasarkan kecurigaan kita dan informasi dari saluran tidak resmi yang kita temukan, kita tidak punya bukti atau alasan untuk menghubungi polisi. Mereka tidak akan membuka kasus. Yang lebih penting, kalau kita menghubungi polisi, kita akan langsung terbongkar. Kamu tidak tahu seperti apa latar belakang wanita ini. Kamu tidak tahu apakah dia punya kaki tangan di belakangnya. Kamu tidak tahu seberapa kejamnya dia. Kalau dipojokkan terlalu jauh, apa yang akan dia lakukan? Nak, saat ini kamu umpan terbesar dan dalam bahaya terbesar.
Jika dia mencium bahwa kita tahu rahasianya, yang pertama kali dibungkam adalah kamu. Dibungkam? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kita harus membuatnya merasa bahwa seluruh keluarga kita sangat puas dengannya. Bahwa dia berhasil menipu kita. Hanya dengan begitu dia akan lengah. Dan hanya dengan begitu kita akan punya kesempatan untuk menemukan celah dalam rencananya. Untuk mendapatkan bukti kuat yang bisa memasukkannya ke penjara. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu ingin aku berpura-pura jadi pasangan mesra dengan wanita yang mungkin pembunuh atau buronan? Aku tidak bisa. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku teringat orang yang hilang selama 5 tahun, Maya yang asli. Tenang, nak. Kita tidak punya pilihan lain. Aku rasa aku tidak sanggup melanjutkan ini, Bu. Aku benar-benar mencintainya. Yang kamu cintai adalah Maya yang dia perankan. Jadi, kamu harus berakting juga. Kamu harus berakting. Ini bukan akting. Ini untuk bertahan hidup. Aku perlu kamu melakukan sesuatu. Sesuatu yang sangat berbahaya tapi harus dilakukan. Apa? Besok, lakukan apapun yang kamu bisa untuk mendapatkan kode pintu apartemennya. Kita perlu masuk dan melihat-lihat. Hei, apakah ini kantor manajemen? Aku di lantai 17, unit 1702, plafon kamar mandiku bocor terus. Sepertinya ada kebocoran dari tetangga atas, unit 1802. Kuharap kamu bisa menghubungi mereka segera dan minta mereka mengurusnya. Aku kesulitan keluar. Oke, aku akan segera memeriksanya. Oke. Rumah seseorang menyimpan rahasia terdalamnya. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia pasti. Meninggalkan beberapa petunjuk di rumahnya sendiri. Bocor, kamu yakin? Setelah kerja, aku akan pergi memeriksanya. Maaf, Bu, penghuni di bawah minta kami untuk mengirim seseorang segera. Apa kamu bisa pulang? Kalau tidak, bisakah kamu memberikan kode akses sementara? Oke. Kita harus, sebelum dia menyadarinya, menemukan bukti yang mengungkap wajah aslinya. Bu, ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita ketahuan? Karena itu kita harus mencari kesempatan yang pasti aman saat dia sedang bekerja. Atau saat dia keluar. Tidak akan lebih dari setengah jam. Aku ikut denganmu. Oke. 4, 9, 1. 4. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Rahasia apa yang tersimpan di rumahnya? Ingat, begitu kita masuk, jangan sentuh apapun. Tetap di belakangku. Aku akan memberitahu apa yang harus kamu lihat, lalu kamu lihat, kita hanya punya 20 menit. Terlalu bersih. Terlalu bersih untuk jadi rumah. Ini lebih seperti rumah contoh yang dijual. Mulai dari ruang tamu. Lihat di sini. Lipatan tirainya. Kenapa dengan lipatannya? Lihat lipatan di bagian bawah. Jarak antara setiap lipatan sangat rata. Lurus seolah diukur dengan penggaris. Bayangkan tirai kita di rumah. Karena kita membuka dan menutupnya, lipatannya acak. Jadi lipatannya tidak rata. Orang biasa tidak akan melakukan ini. Ini adalah kebutuhan akan kontrol yang hampir paranoid. Dia ingin segala sesuatu dalam hidupnya di bawah kendalinya. Tidak ada kejutan, dan tidak ada kekacauan. Berikan ponselmu. Nyalakan senter. Terlalu bersih. Apa ini? Ini bisa jadi DNA yang dia simpan. Apa? DNA yang disimpan? Apa maksudnya? Dia membersihkan semua jejak yang bisa mengungkap data biometrik pribadinya. Seperti serpihan kulit dan rambut. Dia sedang melakukan kontra pengawasan. Saat dia membersihkan ruangan ini, dia tidak menggunakan penyedot debu atau pel. Dia turun ke lantai dan menggunakan selotip untuk mengambil semua debu dan rambut dari setiap sudut. Dia bukan membersihkan sampah. Dia membersihkan jejak. Dan ini.
Kemungkinan besar adalah DNA yang dia simpan, DNA Maya yang asli. Baiklah. Lalu kita ambil ini dan kita tes. Tidak, kita harus balikin. Setiap jejak di sini, dia ingat semuanya dengan jelas. Kalau kita ambil, kita akan ketahuan. Ke kamar tidur. Ngeri banget. Iya, rapinya ngeri. Ruang tamu itu cuma pajangan, bersih dan rapi, sempurna. Tapi kamar tidur itu untuk dirinya sendiri. Itu menunjukkan kerapiannya bukan pura-pura, tapi sudah mendarah daging. Bu, kalau dia waspada terhadap pengintaian, terus bukti apa yang sebenarnya bisa kita temukan di sini? Seseorang yang benar-benar ingin menyembunyikan sesuatu tidak akan menyembunyikannya di tempat yang bisa terlihat sekilas. Dia akan menyembunyikannya di tempat yang paling pribadi. Ketemu. Jadi bukti apa yang bisa kita temukan di sini? Orang yang benar-benar ingin menyembunyikan sesuatu tidak akan meletakkannya di tempat yang bisa langsung terlihat. Dia akan menyembunyikannya di tempat persembunyian pribadinya. Ketemu. Di dalam ini? Mungkinkah ini bukti kejahatannya? Hanya gembok kombinasi biasa. Yah, itu membuatnya lebih mudah. Tunggu, apa ini? Pengacau sinyal. Untuk membuatnya berpikir gemboknya masih berfungsi. Apa isinya? Pistol, narkoba, atau uang tunai? Siapa itu? Itu nama ayahku. Nak? Ini aku. Dia tidak mengejarku. Dia mengejar ayahmu. Dia sudah kembali. SSSD. Belum waktunya dia selesai kerja, atau pulang ke rumah. Kenapa dia pulang lebih awal? Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Lemari. Dia takut pengelola gedung menyentuh barangnya yang lain. Dia tidak percaya siapapun, bahkan seekor semut pun. Dia sedang mandi. Ayo kita keluar diam-diam. Apa dia tahu kita di sini? Apa dia menunggu kita keluar? Ibuku benar, wanita ini pengontrol banget dan paranoid. Dia ngecek apa ada orang yang mengganggu barang-barangnya. Ayo. Ayo sekarang. Nggak ada waktu. Sial, lobi lift kosong, tapi lampunya nyala. Hei, kamu selalu kelamaan. Liftnya sudah dipanggil. Terus kamu malah buang air besar? Oke, jangan cerewet. Di sini, kan? Ayo. Nak, kita mungkin sudah bikin marah monster yang tak bisa kita ganggu. Gimana kabarnya? Kalian nggak apa-apa? Aku telepon tapi kalian nggak angkat? Arthur, tuangkan 2 gelas air untuk kami. Bu. Daftar itu. Daftar apa? Hah? Apa yang kalian temukan? Daftar. Aku mengambil foto. Apa artinya ini? Kenapa namaku ada di situ? Dan orang-orang yang dicoret ini? Mereka sudah habis. Di sebelah kiri adalah musuh-musuhnya.
Di sebelah kanan adalah target-targetnya. Ini semua perbuatannya. Ini. Aku nggak punya masalah sama dia. Aku bahkan nggak kenal siapapun di daftar itu. Kenapa dia mengincarku? Tenang. Masalahnya mungkin bukan kamu. Aku memotret buku catatannya, tapi aku cuma dapat beberapa halaman. Perempuan ini bukan monster. Dia setan. 15 tahun yang lalu, Arthur, apakah kamu memikirkan sesuatu? 15 tahun yang lalu, kamu masih. bekerja di lapangan merah, panti asuhan Redmond, Panti asuhan? Saya ingat kasus itu menimbulkan kehebohan saat itu. Tapi cepat ditutup-tutupi. 15 tahun yang lalu, di panti asuhan Redmond di pinggiran kota, kebakaran terjadi di tengah malam. Dari 20 orang di panti asuhan, tidak ada yang selamat. 17 anak, 2 guru, dan direktur panti asuhan. Lalu kemudian, apa kesimpulan penyelidikannya? Kesimpulan resminya adalah bahwa penggunaan lilin yang tidak benar saat listrik padam menyebabkan kebakaran. Sebuah kecelakaan. Di sini tertulis bahwa mereka membakar semuanya. Ini jelas berarti bahwa kebakaran itu adalah pembakaran. Saat itu, memang banyak keraguan. Tapi semua petunjuknya hilang. Saksi dan barang bukti hangus menjadi abu. Pada akhirnya, untuk menstabilkan keadaan secepat mungkin, mereka hanya menetapkannya sebagai kecelakaan. Lalu, ayah, apakah kamu ingat ada nama korban? Apakah ada yang bernama Maya? Saya tidak terlalu ingat. Tapi saya ingat direktur itu, dia pergi ke pemerintah beberapa kali untuk membuat masalah. Kami harus mengirim petugas, nama belakangnya Lewis, atau apa? Tina Lewis. Benar, itu Tina Lewis. Ada apa dengan Tina? Kamu kenal dia? Halaman pertama buku hariannya, aku tidak memotretnya. Isinya, aku akan hidup dengan baik untukmu. Tina. Jadi Maya membantu Tina balas dendam, tapi latar belakang Tina, aku masih mengingatnya. Dia sendiri yatim piatu, tanpa keluarga. Itulah kenapa dia bekerja di sebuah panti asuhan. Mungkinkah kalau dia anak dari panti asuhan itu? Mustahil. Dari 20 orang yang ada di panti asuhan waktu itu, tidak ada yang selamat. Bilang Gadis yang bersamaku siang dan malam, yang senyumnya begitu indah, orang yang kukira akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Siapapun dia terkait dengan kebakaran ini dan juga dengan Tina Lewis. Dia pasti terlibat. Dia pasti di sini untuk membalas dendam atas jiwa-jiwa yang hilang dalam kebakaran itu. Mungkin. Dia juga yatim piatu. Itu adalah jenis kewaspadaan yang muncul dari hidup di lingkungan yang tertutup dan menindas selama bertahun-tahun. Reaksinya yang gelisah karena kebakaran itu meninggalkan trauma yang mendalam. Masa kecilnya yang dibuat-buat karena masa kecil aslinya hanyalah kesakitan dan kematian, dan daftar itu adalah daftar balas dendamnya. Orang-orang di dalamnya semuanya terkait dengan kebakaran itu dan putusan kecelakaan setelahnya. Mereka semua terlibat. Kenapa? Kenapa aku ada di daftar itu? Karena aku adalah pemimpin tim yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pemukiman kembali untuk kasus itu. Ya. Aku sendiri yang menandatangani laporan akhir. Sekarang kau mengerti, Nak, Maya mendekatimu, bukan karena dia mencintaimu. Itu karena kau adalah hal yang paling dijaga oleh ayahmu. Seperti yang tertulis di buku catatan itu. Di puncak kebahagiaan mereka, aku akan mendorong mereka ke jurang. Dia ingin menghancurkanmu. Untuk membalas dendam pada ayahmu. Palsu? Semuanya palsu. Jadi, denganku, setiap pelukan, setiap ciuman, Setiap sarapan sepanjang hidupmu yang dia janjikan, setiap bisikan manis, itu semua bagian dari aktingnya yang disusun rapi. Dia aktris kelas 1, dan aku, dalam naskahnya, aku adalah pion yang paling menyedihkan dan dikorbankan. Aku akan mencarinya. Nak, tenanglah. Aku tenang. Aku akan menanyakannya sekarang.
Tanyakan padanya mengapa dia melakukan ini padaku. Kau gila? Jika kau pergi sekarang, kau berjalan menuju kematianmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Bu, dia gadis pertama yang ingin kupersunting. Dan sekarang kau bilang itu semua palsu? Dia hanya berakting? Jadi apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana aku menerima ini? Nak, Aku tahu ini sulit bagimu untuk menerimanya. Tapi nak, jika kau pergi sendirian, kau tidak bisa mengalahkannya. Dia bersembunyi selama 15 tahun, dan diam-diam menyingkirkan 8 orang dalam daftar itu. Apa kau pikir dia hanya orang gila berpikiran sederhana? Jika kau buru-buru ke sana sekarang, kau hanya akan membuatnya mengaktifkan rencananya untukmu lebih awal. Dia akan membunuhmu, dan tak akan ada yang tahu. Dia bahkan bisa membuat semua orang mengira itu bunuh diri. Saat menyangkut hidup dan mati, masih pedulikah kau pada cinta? ya, saat menyangkut hidup dan mati, apakah aku masih peduli pada cinta? Soal kelicikan, taktik, dan kebengisan, kamu bahkan tidak bisa menandingi dia. Kita harus menyelidiki ini. Kita harus lari. Ibu dan ayah, ayo tinggalkan kota ini, lari ke tempat di mana dia tidak bisa menemukan kita. Lari? Kemana kamu bisa lari? Apa kamu lupa apa yang dikatakan catatan itu? Dia bisa mengetahui informasi semua orang. Bahkan jika kita lari ke ujung bumi, dia tetap bisa mengikuti kita seperti bayangan. Melarikan diri adalah pilihan terburuk dan cara tercepat untuk mati. Ini semua salahku. Dulu, jika aku saja bertahan sedikit lebih lama. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan itu. Sekarang kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa bersembunyi. Kita harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan bukti kuat. Kita harus bertahan lebih lama darinya. Dan kita harus berubah dari pasif menjadi aktif. Bagaimana kita menjadi aktif? Arthur, kamu harus mendapatkan sesuatu yang dia miliki dulu untuk menjalankan tes DNA. Mulai sekarang, kamu harus terus berakting. Kamu tidak hanya harus berperan sebagai pacar yang mencintainya, kamu harus bertingkah seolah kamu mencintainya bahkan lebih dari sebelumnya, dan lebih mempercayainya. Apa yang membuatmu berpikir untuk memberiku bunga? Memberi hadiah untuk kekasihmu tidak butuh alasan. Kamu harus membuatnya percaya bahwa dia membuatmu. Tergila-gila sepenuhnya. Kendalinya atas dirimu. Sangat kuat. Aku bermimpi tentangmu lagi tadi malam. Kamu bermimpi apa tentangku? Kamu memakai gaun putih. Berjalan ke arahku. Maya, aku ingin kamu segera menikah denganku. Kamu senggang hari Minggu? Aku ingin. Kalau begitu, carilah cara untuk membawanya ke Redmond. Tidak. Itu akan memicunya. Justru itu intinya. Hanya dengan begitu kita punya kesempatan untuk menemukan bukti darinya yang bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Kebenaran tentang kebakaran dulu pasti tersembunyi padanya. Aku ingin mengajakmu berkemah. Tentu. Terima kasih, Evan. Aku sangat bersyukur memilikimu. Entah, Memancing ular keluar dari lubangnya? atau akan binasa. Sudut bibir naik 15 derajat. Fokuskan mataku, tapi dengan sedikit sayu. Aku harus mengubah diriku menjadi aktor yang sempurna. Berperan sebagai seseorang yang mencintainya. Terlihat nyata. Kamu mengerti? Beritahu aku hasilnya. Segera setelah kamu mendapatkannya. Kamu ingat semua yang aku bilang? Siap, bawa dia ke Redmond. Bimbing dia agar berkata jujur, aku harus pergi ke tempatnya dulu untuk menyiapkan makanan kemah. Silakan, nak. Hati-hati. Bu, sejujurnya, aku lebih suka dia hanyalah gadis biasa. Duduk di ruang tamu dan tunggu. Tinggal nasi goreng istimewa ini. Kebutuhannya, untuk mengontrol meresap ke setiap detail kehidupan. Kamu kelihatan senang banget. Karena pergi denganmu? Tentu saja aku bahagia. Coba. Kamu suka nasi goreng istimewaku? Aku melihatnya.
Aku melihat wajahnya, sekejap mata, berubah menjadi wajah orang lain. Lalu dia kembali seperti semula. Begitu cepat sampai terasa seperti ilusi. Maya. Kamu benar-benar Maya? Apa maksudmu? Aku sungguh curiga kamu itu koki dari hotel mewah yang menyamar. Masakanmu sungguh lezat. Nah, kamu beruntung, punya pacar seorang koki. Kalau kamu suka nasi gorengku, akan kubuatkan setiap hari. Ayo, semuanya sudah siap. Dia bicara tentang masa depan. Orang yang tak berencana punya masa depan tak akan menyebut masa depan. Atau mungkin, dalam naskahnya, masa depan berarti sebelum aku mati. Bahan-bahan, meja dan kursi, bahan bakar, kompor dan peralatan. Semua siap? Omong-omong, kamu belum bilang kita mau berkemah di mana. Pinggiran kota. Temanku pernah ke sana dan bilang pemandangannya bagus. Pinggiran yang mana? Kamu tetap tak akan tahu meski ku bilang, tempatnya kecil. Kita menuju ke utara? Ada perkemahan apa di utara? Kamu akan tahu saat kita sampai. Dia pasti mengenali jalan ini. Ekspresinya berubah, bukan marah, bukan takut, tapi sesuatu yang dalam dan berat. Seperti air yang mengalir di bawah es, tak terlihat tapi terasa. Evan Cooper. Dia tidak memanggilku Evan. Dia memanggilku Evan Cooper. Sebenarnya mau ku bawa kemana? Berkemah, ya? Di utara melewati pinggiran kota, ada satu tempat, kata temanku seluruh gunung ditutupi daun maple merah menyala, dan aku ingin mengajakmu melihatnya, tapi aku lupa namanya. Redmond. Oh, benar, itu namanya. Kita harus melihatnya, warna merah menyala itu terdengar spektakuler. Kita sampai. Lihat. Semua daun maple merah menyala. Ya. Bagus untuk foto. Panti asuhan Redmond ada di sisi lain gunung, jadi aku harus mencari alasan untuk membawanya ke sana. Evan, Ada apa? kalau kamu belum lapar, ajak aku jalan-jalan dulu. Boleh. Daun merah di sini tampak cerah, tapi terasa mati sampai ke intinya. Mana mungkin? Mereka tumbuh dengan baik. Sekarang waktu yang tepat untuk membawanya ke sana. Tapi karena kita di sini, ayo kita lihat puncaknya. Katanya ada reruntuhan di sana, untuk mengambil foto reruntuhan yang keren untukmu, bagaimana? Kamu benar-benar ingin melihat reruntuhan itu? Mungkin ada debu dan sarang laba-laba, atau bahkan mungkin sesuatu yang tak terkatakan dari masa lalu. Beberapa hal, meski terkubur debu, harus digali untuk melihat cahaya matahari, benar, kan? Kamu benar. Memang seharusnya melihat cahaya matahari. Coba tebak, bekas-bekas ini dulu terjadi apa? Aku nggak tahu, tapi di sini bagus buat foto. Biar aku ambilkan foto untukmu. Sebenarnya, aku nggak suka reruntuhan, Evan Cooper. Evan Cooper lagi. Di bawah reruntuhan, semuanya dendam. Kamu bisa merasakannya? Aku nggak bisa merasakannya. Aku cuma laki-laki biasa. Mungkin kalian cewek-cewek lebih peka. Aku dengar dari orang-orang tua kalau di sini, dulu banyak anak-anak. Mereka sangat bahagia. Mereka semua yatim piatu. Enggak punya orang tua. Tapi mereka punya seorang ibu yang sama. Oke, berhenti main-main. Cuci tanganmu, ayo makan. Oke, Tina. Akhirnya, dia akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Jadi, terus apa? Lalu? Itu ibuku. Biar aku angkat telepon ini. Hai Ma. Aku lagi camping sama Maya. Ada apa?
Hasil DNA sudah keluar. Nama aslinya. Mia, Iya, Maya masak banyak makanan enak. Kita sedang menikmati waktu bersama hari ini, jadi kamu nggak perlu ikut campur. dan kebakaran waktu itu ternyata ada yang selamat. nama Maya ada di daftar korban. 15 tahun lalu, dalam kebakaran panti asuhan Redmond. Baiklah, lain kali kami akan mengajakmu ikut bersama kami, kamu dan ayah bersama. Nak, tenangkan dia, jangan biarkan dia menyakitimu, aku sudah memberitahu ayahmu, dan kami segera datang. Oke, aku akan kembali dan minta maaf kepadamu, aku harus pergi, aku mau kencan. Bu Smith cemburu? Kamu mengacaukan hubungan antara aku dan ibumu, kan? Tidak mungkin, dia hanya bercanda, omong-omong, tadi kamu bilang apa, terus? Lalu, api besar membakar semuanya sampai habis. Semua orang di dalam tewas terbakar, 20 orang, tidak ada yang selamat. Termasuk 17 anak, 2 guru, dan seorang direktur. Sang direktur berusaha menyelamatkan anak-anak, tertimpa balok hingga tewas. Meskipun aku sudah membaca sejarah ini di buku catatan itu, mendengarnya dari orang yang berada di sana, rasanya benar-benar berbeda. Dampaknya beda banget. Ya Tuhan, tragis sekali. Apa penyebab kebakaran ini? Kecelakaan. Kebakaran akibat memakai lilin saat listrik padam. Oh, jadi kesadaran keselamatan kebakaran itu sangat penting. Tapi gimana kalau itu bukan kecelakaan? Bagaimana kalau seseorang, untuk membangun hotel, untuk mendapatkan izin lahan itu, sengaja membakar tempat itu, dan menyuap orang yang bertanggung jawab? Kamu terlalu memikirkannya. Apa? Bukti apa? Bisakah kamu membuktikannya? Ya, aku bisa. Sebagian bukti hangus menjadi abu. Sebagian bukti dimasukkan ke dalam laporan akhir yang kotor. Evan, ayahmu dulu adalah orang yang bertanggung jawab di area ini, kan? Dia pasti sudah menyaksikan banyak kecelakaan. Aku tidak terlalu yakin tentang pekerjaan ayahku saat itu. Kamu melihat daftar itu, kan? Kamu dan ibumu pergi ke apartemenku, kan? Kamu. Ya, aku sudah tahu sejak awal. Apa kamu pikir seseorang yang sudah bersembunyi selama 15 tahun tidak akan punya kamera tersembunyi di rumah? Jadi, sekarang kamu akan membunuhku? Mia. Mia, Kamu bahkan tahu namaku. Seperti anak pejabat. aku mau bantu kamu. Kamu nggak bisa bantu aku. Kalau gitu, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Bilang padamu, apa dengan memberitahumu bisa membuat 16 anak itu hidup lagi? Apa kamu bisa membuat Direktur Louis hidup lagi? Apa ayahmu nggak bilang padamu? Saat dia menandatangani laporan itu, apa dia bilang padamu? Dia enggak. Karena dia nggak berani bilang padamu. 15 tahun. Dia menyembunyikannya selama 15 tahun. Apa kamu tahu bagaimana aku selama 15 tahun ini? Mia, Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bahkan harusnya benci aku. Aku mendekatimu dari awal cuma untuk. aku nggak benci kamu. Berani-beraninya kamu bilang begitu? Berani-beraninya kamu? Karena kamu nggak melakukan kesalahan apapun, Aku nggak melakukan kesalahan apapun. Aku berbohong padamu. Sejak awal, aku selama ini terus berbohong padamu. Namamu ada di daftarku. Aku mendekatimu untuk menghancurkanmu. aku tahu, Kalau gitu, kenapa kamu nggak benci aku? karena yang harusnya aku benci adalah mereka yang mengubahmu jadi seperti sekarang ini. Kalau gitu, kamu harusnya benci ayahmu. Ayahmu tahu bahwa laporan akhir itu salah, dan dia tetap menandatanganinya.
Ayahmu sama seperti pejabat korup dan pengusaha curang itu. Dia mengambil uangnya, dan dia menyelesaikan pekerjaannya. Ayahku? Dia tidak akan. Tidak akan apa? Kamu tidak benar-benar berpikir. Dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia hanya melakukan tugasnya? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu itu bukan kecelakaan. Dia tahu siapa yang membakar. Dia tahu bagaimana 17 nyawa itu hilang. Tapi dia menandatanganinya. Dia menandatanganinya sebagai kecelakaan, hanya satu kata itu. Untuk membeli kamu dan ibumu. Keluargamu. 15 tahun kedamaian dan kebahagiaan. Tidak. Tidak mungkin. Kamu tidak punya bukti. Aku tidak punya bukti. Buktiku tidak bisa membawa semua orang dari masa itu ke pengadilan. Jadi aku harus melakukan ini sendirian. Evan, kamu sama seperti semua orang yang pernah kubalas dendam. Tidak ada bedanya. Generasi orang tuamu mengambil uang yang merenggut 18 nyawa saat itu untuk memberimu kehidupan yang baik. Aku akan mengambil kembali semuanya, satu persatu. Aku akan membuat para pejabat korup dan pengusaha curang itu kehilangan orang yang mereka cintai, satu persatu. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku, benar? Kamu sudah tahu semua ini. Apa gunanya bertanya? Aku ingin mendengarnya darimu. Kamu satu-satunya kesalahan yang pernah kubuat. Tapi aku tidak bisa berhenti. Selama 15 tahun terakhir, aku selalu gelisah. Setiap hari, aku menyiapkan diri untuk bertarung. Tapi pagi ini, saat aku membuatkanmu nasi goreng istimewa, ini pertama kalinya dalam 15 tahun aku akhirnya merasa tenang. Kau terlihat sangat bahagia. Karena saat itu, aku memiliki ilusi. Tentang memiliki rumah. Kau tahu, itu tanda yang berbahaya. Apa? Bahwa aku benar-benar jatuh cinta dengan anak musuhku. Untuk satu detik itu, aku merasa aku hanyalah gadis biasa. Memasak untuk pacarku. Menunggunya pulang. Tapi Tapi kau bukan Maya. Dan kau bukan gadis biasa. benar. Namaku Mia. Aku satu-satunya yang selamat dari kebakaran itu. Kalau Maya yang asli, apa kau membunuhnya? Hahaha, Evan. Membunuh itu cara yang kasar. Aku tak pernah membunuh siapapun. Nama Maya. Itu dari 5 tahun lalu. Maya, Maya. Maafkan aku. Aku mengira kau orang lain. Kukira kau anakku. Ini anakku. Dia hilang. Kalau kau melihatnya, tolong hubungi nomor di atas. Paham? Gadis di foto itu, bernama Maya, mirip denganku sekitar 70%. Dari keluarga kaya, latar bersih, dan marga yang sama. Itu anugerah. Tolong aku. Bilang padaku, dengan kesempatan sehebat itu, kenapa tidak memanfaatkannya? Syukurlah kamu belum membunuh siapapun. Hah, Evan. Maya yang kamu cintai. Hanyalah pura-pura. Hanya khayalanmu. Kekasih yang sempurna. Dan aku adalah orang yang, 15 tahun lalu, selamat dari kebakaran itu, hantu yang berkeliaran. Evan, tahukah kamu bagaimana aku bertahan selama ini? Berpura-pura gila di panti jompo, dan di keluarga angkat, menahan segala macam penghinaan, bersembunyi di sudut-sudut gelap, berulang kali mengingat anak-anak itu yang menjerit dalam kobaran api. Aku bilang pada diriku, aku tidak boleh mati. Aku harus menyeret orang-orang itu yang membunuh mereka ke neraka, satu persatu. Evan, belalang sembah mengintai Tonggeret, tak sadar ada kepodang di belakang. Tapi di belakang kepodang, ada seorang anak kecil yang membidiknya dengan ketapel. Nona Maya, serahkan barang itu. Serahkan saja. Siapa kau? Dalang di balik kebakaran waktu itu.
Nona Maya, bos kami sudah menunggumu selama 15 tahun. Bukankah kau menyembunyikan identitasmu? Selama bertahun-tahun, aku menggiring musuh-musuh itu satu persatu ke perangkap yang sudah kusiapkan. Dalang ini sudah lama mengawasiku. Nona Maya, kau pintar. Jadi kau tahu kau tak bisa lolos hari ini. Tuan Evan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya butuh dia untuk menyerahkan barang itu. Barang itu, sebenarnya apa? Itu bukti kejahatan. Waktu itu, Direktur Panti Asuhan, Tina Lewis, tahu bahwa tanah panti asuhan Akan dijual, jadi dia pergi ke pusat kota untuk berbicara dengan para pejabat. itu melanggar aturan. Bagaimana dengan anak-anak? Hei, hei. Aku akan ke pusat kota. Bu Louis mengajakku keluar bermain. Aku dengar kamu akan ke pusat kota. Ajak aku dong. Kita naik bus ke pusat kota. Butuh 3 jam. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Kalau begitu, berjanjilah pada Bu Lewis tidak menangis, tidak rewel. Siap, Bu. Direktur kantor wali kota, di mana kantornya, pintu ketiga di depan, terima kasih. Soal tanah panti asuhan Redmond, saya sudah menandatangani izinnya, seperti biasa. Bayar sisanya dengan barang antik. Kita punya izinnya. Tapi orang-orang di panti asuhan tidak mau bergeser. Sudah diurus. Malam ini jam 10. Aku sudah mengatur seseorang untuk memulai kebakaran. Meskipun mereka tidak mau pindah, itu akan hilang. Kamu nggak nutup pintunya sampai rapat? Nggak ada siapa-siapa? Guru ini nyetirnya kasar banget. Aku mau muntah. Mia, kita harus buru-buru. Balik ke Redmond naik bus, waktunya habis. Kenapa mati lampu jam segini? Bu Haris, bawa anak-anak kembali ke kamar mereka. Nyalakan beberapa lilin, oke? Oke. Kebakaran. Kebakaran. Mia, aku masuk untuk menyelamatkan mereka. Ambil ini. Kalau kita tidak berhasil keluar, berpura-puralah kamu mati juga. Jangan percaya siapapun. Menghilanglah, sampai kamu bisa buka ponsel ini. Bu Louis. Orang-orang ini dikirim oleh orang yang kulihat lewat celah pintu waktu itu. Mereka telah mencari bukti yang Bu Lewis rekam. Pak Evan, aku ucapkan sekali lagi. Ini nggak ada hubungannya denganmu. Ayahmu hebat waktu itu. Kuharap kamu, sebagai anaknya, bisa mewarisi sifat-sifat ayahmu. Kamu bilang apa? Ayahku, dia benar-benar? Sekarang kau percaya padaku? Ayahmu. Sialan. Aku tidak akan pergi. Tuan Evan, dia mendekatimu untuk membalas dendam pada ayahmu. Kenapa mempertaruhkan nyawamu melindungi wanita yang mencoba membunuhmu? Jangan bodoh, Evan. Kau tak punya alasan untuk melindungiku. Aku tahu kau punya maksud tersembunyi mendekatiku. Aku tahu kau ingin membalas dendam pada keluargaku. Tapi aku juga tahu apa yang kau alami. Yang kulihat sekarang bukan Maya yang mencari balas dendam, tapi Mia, yang terus dihancurkan takdir. Jika kau tidak pergi, jika tidak, kau mungkin berakhir bersamaku, terkubur di reruntuhan yang menyaksikan banyak dosa. Tapi jika aku pergi, kau tidak akan punya peluang bertahan hidup hari ini. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk cerita sedihmu. Serahkan. Jangan paksa aku bertindak. Kau duluan. Aku akan bilang di mana ponsel itu disembunyikan. Ambil buktinya dan sebarkan untukku. Kita pergi bersama, atau kita mati bersama. Evan, terima kasih. Katakan pada bosmu untuk bicara denganku. Atau hal itu akan dipublikasikan oleh orang lain. Nona Maya,
Kau tidak bisa mengancam bos kami. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang. Kau bisa memilih untuk membunuhku, tapi hal itu, kau tidak akan menemukannya dalam 15 tahun. Duri itu akan tetap di hati bosmu. Dan tidak akan pernah dicabut. Kau memang punya sesuatu untuk hilang kan, Nona Maya? Dia anak Arthur. Apa kau tidak takut Arthur akan membocorkan semuanya ke publik? Detektif pensiunan bukan ancaman bagi bos kami. Apa kau ingin menyimpan rahasia itu, atau menyaksikan orang yang kau cintai terbakar sampai mati lagi? Omong kosong. Dia hanya pion bagiku. Aku tidak pernah mencintainya. Aku tidak akan pernah bisa mencintainya. Baiklah, karena kau tidak peduli, maka kami akan menghabisinya. Tunggu. Aku akan menyerahkannya. Aku akan menyerahkannya. Maya, Lepaskan anakku. Ibu, Satu lagi, Aku sudah menelepon polisi. Mereka sedang di jalan. Jangan sentuh anakku. Bakar semuanya. Hahaha. Kau akhirnya muncul. Siram tempat ini dengan bensin. Siapa kau? Kau ini siapa? Apa kau tidak punya rasa hormat pada hukum? Di matanya, dialah hukum. Tempat yang dia bakar 15 tahun lalu, akan dia bakar lagi. Benar, Victor? Pak Victor? Direktur Victor? Dia ketua Apex Group saat ini, dan juga dalang di balik kebakaran panti asuhan Redmond. Victor, Senang bertemu, Nona Maya. Semua sudah disiram, bos. Semua sudah diikat, bakar. Jangan buang waktu. kamu tidak takut kalau bukti yang kumiliki akan tersebar? Aku percaya tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Bukti yang dimiliki Nona Maya ada di sini. Benar? Tebakanmu tepat. Kalau begitu, bakar saja. Aku punya bukti lain. Victor, Pak Arthur. Apa kabar? di sini, 15 tahun lalu, aku meninggalkan salinan buktinya. Yang asli, 15 tahun lalu, aku membuat cadangannya. ayah. Saat itu, apakah kau benar-benar menerima suap? Nak, dulu aku salah. Aku takut dengan ancaman mereka. Jangan begitu. Kau mengambil uang itu, kan? Uang itu, aku tak pernah membelanjakannya sedikit pun. Maya, Evan tidak bersalah. Uang itu, semuanya kusumbangkan ke berbagai panti sosial. Ini bukti sumbanganku. Nak, aku malu. Kamu pengacara perdata. Jadi bukti ini. Sudah kusembunyikan di buku hukum pidanamu. Aku berharap kau menemukannya, tapi aku takut kau akan menemukannya. Selama 15 tahun, aku tak pernah tidur nyenyak. Aku selalu berharap kau akan membongkar perbuatanku, tapi aku takut kau akan. Kau pikir membakar tempat ini akan menghapus semua? Kau pikir bukti Maya satu-satunya salinan? Yang ku miliki lebih detail dari yang kau duga. Ayah, saat itu, kau mengancamku dengan keluargaku, dan aku menandatanganinya. Aku mengesahkannya sebagai kecelakaan. Nyawa orang-orang yang terkubur di bawah reruntuhan ini telah kupikul selama 15 tahun. Jadi gimana? Kau mau menebus kesalahan sekarang? Bukan penebusan. Ini melunasi utang. Aku membuat 3 salinan bukti ini. 1 di kantor pos, siap dikirim otomatis. Jika dalam 24 jam, aku tidak membatalkannya, itu akan dikirim ke komite disiplin. 1 salinan ada pada pengacara.
Aku sudah menandatangani perjanjian retainer. Kalau terjadi apa-apa padaku, dia akan langsung mempublikasikannya. Victor, kau punya orang di kepolisian, kau punya orang di balai kota, kau punya orang di mana-mana. Tapi kau tak pernah berpikir bahwa saat ini, masih ada orang pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Kau menggertak. Kau boleh bertaruh soal itu. Kau, Arthur, sudah jadi pengecut selama 15 tahun. Tiba-tiba kau berani hari ini. Kau pikir aku mau percaya? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu, bakar. Apa kau tidak ingin membakarnya? Bakar? Tapi jika kau membakar tempat ini, salinan di kantor pos tetap akan dikirim. Kau tak bisa membakar semuanya. Victor, kau tidak akan pernah bisa membakar semuanya. Bos, polisi hampir tiba di sini. Kau pikir laporan 15 tahun lalu bisa menjatuhkanku? Entah itu menjatuhkanmu atau tidak, bukan aku yang menentukan. Tapi begitu laporan itu terkirim, kau harus menjelaskan. Jelaskan mengapa kau berada di tanah itu, dan mengapa tepat di malam izin itu ditandatangani. Panti asuhan Redmond hangus terbakar. Kecelakaan. Mati lampu, salah pakai lilin. Kau pikir orang-orang yang menerima laporan itu akan percaya? Bagaimana dengan anakmu? Apa kau tidak takut? Aku sudah takut selama 15 tahun. Hari ini aku ingin dia tahu. Ayahnya bukan pengecut. Mundur. Ayah? Aku sudah mengecewakan kalian semua. Dulu, aku pengecut. Kepala Arthur, apakah Anda sudah memutuskan? Direktur Richard. Bukti di tempat kejadian tidak mendukung teori kecelakaan. Aku tidak bisa menyetujuinya. Anakmu berada di kelas 3, kelas 2 di SD Oak Ridge. Wali kelasnya adalah Ibu Liu. Sekolah selesai jam 4 sore setiap hari. Dia pulang jalan kaki lewat Elm Street. Istrimu, Linda, setiap Rabu sore, belanja di pasar Elm Street. Setelah belanja, dia sekalian menjemput anakmu. Kepala Arthur, aku tidak mengancammu. Aku membantumu berpikir matang. Kalau kamu tanda tangan, foto-foto ini hanya foto biasa. Kalau tidak, foto-foto ini bisa menjadi foto pemakaman. Kecelakaan, kau tahu? Kecelakaan terjadi setiap hari. Kecelakaan mobil, benda jatuh, kebocoran gas. Kau tidak pernah tahu. Victor. Apa kau tidak takut karma? Karma? Kepala Arthur, karma itu untuk dilihat oleh yang hidup. Orang mati tidak bisa melihatnya. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak akan pernah. Lalu kenapa kamu bilang akan menyerahkan diri? Karena apa yang kulakukan juga tidak benar. Orang-orang dalam daftar itu, aku tidak membunuh mereka sendiri, tapi aku menjebak mereka, membiarkan mereka menyingkap diri sendiri, membiarkan mereka saling menghancurkan. Sebagian dari mereka mati, sebagian jadi gila, sebagian kehilangan keluarga. Kau melakukannya untuk balas dendam. Balas dendam bukan alasan untuk melanggar hukum. Aku mencuri identitas seseorang. Aku menghalangi keadilan. Aku merancang jebakan-jebakan itu. Semua ini sudah kulakukan. Aku mengaku. Tapi kau tidak pernah memilih untuk melukai siapapun secara fisik. Aku ingin mereka menderita hidup-hidup. Karena 15 tahun ini bagiku tidak berbeda dari neraka. Evan, terima kasih. Tapi kau seorang pengacara. Kau tahu hukum. Kau seharusnya tidak melindungiku seperti ini. Aku akan pindah ke hukum pidana, aku akan membantumu. Aku akan menangani kasusmu, aku akan membelamu. Maya, kan? Kau bilang akan menyerahkan diri. Tapi, namaku Mia. Evan, kalau aku bukan Maya, dan aku cuma Mia, cewek biasa, tanpa api itu,
Tanpa kebencian itu, tanpa daftar itu, apa kamu akan mencintaiku? Masakan yang paling kamu jago buat, nasi goreng spesial itu, apakah itu yang Maya akan lakukan, atau Mia? Mia, yang paling penting dari nasi goreng adalah apinya. Wow, enak enggak? Enak banget. Tina yang ngajarin aku. Kalau begitu, orang yang aku cintai selama ini adalah Mia. Waktunya pergi. Nama? Maya, Nama lamamu? Mia selama 5 tahun, Aku pakai identitas orang lain. Apa tujuannya? untuk bertahan hidup. Dan untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Contohnya? Untuk mengungkap kebenaran tentang kebakaran panti asuhan Redmond 15 tahun yang lalu. Bikin mereka yang pantas membayar. Orang-orang di daftarmu, Ethan Hale, Iris Blair, Julian Stone, total 12 orang. Bagaimana kamu membuat mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima? Aku menemukan kelemahan masing-masing dari mereka. Untuk yang serakah, aku pancing mereka dengan uang. Untuk yang haus nafsu, aku memasang jebakan cinta. Untuk yang pengecut, aku buat mereka panik. Membuat mereka saling menyerang. Mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan. Aku cuma memberi mereka dorongan. Bukankah ini kejahatan? Aku tahu. Makanya aku di sini. Apakah kamu menyesal? Aku tidak menyesal mengungkap kebenaran. Tapi aku menyesal melakukannya dengan cara ini. Tina tidak akan melakukan ini. Dia mengajarkanku menjadi baik. Tapi aku tidak mendengarkannya. James, kapan kamu tahu kalau kebakaran Redmond itu bukan kecelakaan? Sehari setelah kejadian itu, aku pergi ke lokasi untuk menyelidiki. Sampai saat itu, semua orang mengira itu kecelakaan. Tapi saat aku tiba di sana, aku mencium sesuatu yang aneh. Bau apa? Bahan bakar. Meskipun sudah terbakar begitu lama, di beberapa tempat, bahan itu meresap ke celah bata, dan baunya tidak hilang-hilang. Lalu kenapa kamu menandatangani laporan kejadian yang menyatakan kejadian itu sebagai kecelakaan? Karena Richard mengancam keluargaku, dia bilang kalau aku tidak menandatangani, dia akan membuat anakku dan istriku mengalami kecelakaan. Apakah kamu punya bukti? Tidak. Dia mengatakannya langsung kepadaku. Tidak ada rekaman. Tidak ada pihak ketiga di tempat, tapi waktu itu, dia memberiku beberapa foto. Tentang anakku saat pulang sekolah. Dan tentang istriku yang sedang belanja. Foto-foto itu, aku menyimpannya selama 15 tahun. Di rak buku anakku, diselipkan di dalam buku hukum pidana itu, kamu bisa mengambilnya. Kenapa kamu menyimpan foto-foto itu? Untuk mengingatkanku akan apa yang aku lakukan dan mengapa aku melakukannya. Apakah kamu menyesalinya? Setiap hari, setiap malam, selama 15 tahun, aku tidak pernah tidur nyenyak. Tapi aku tidak berani bersuara. Aku takut. Aku takut dia benar-benar akan bertindak. Kantor pos mengonfirmasi bahwa barang bukti terjadwal milik Arthur sudah diterima dan isinya lengkap, termasuk catatan TKP, foto-foto, dan penjelasan rinci tulisan tangan dari tahun itu. Ditambah perekam suara yang Maya pegang. Yang Tina rekam saat itu berisi percakapan antara Victor dan komplotannya. Jelas menyebut info penting seperti beraksi malam ini. Dan bakar sampai bersih. Rantai barang bukti lengkap. Bisa kita hukum Victor? Richard dicegat di bandara siang ini. Pasporinya disita, dan dia dilarang keluar negeri. 15 tahun. Akhirnya, Linda. Suamimu, Arthur, diduga lalai tugas dan melindungi penjahat. Kau tahu konsekuensinya. aku tahu, tapi pada akhirnya, dia melakukan hal yang benar. Dia maju dan menyerahkan barang bukti.
Jika bukan karena dia, Richard pasti sudah di pesawat sekarang. Dia berbuat salah sepanjang hidupnya, tapi pada akhirnya, kali ini, dia tidak lari. Terdakwa, Arthur Cooper, bersalah karena lalai dalam tugas dan melindungi seorang penjahat, atas berbagai pelanggaran, mengingat jasa-jasanya yang besar dan penyerahan diri secara sukarela, ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 8 tahun. Terdakwa, Maya, bersalah atas pencurian identitas dan menghalangi keadilan, mengingat pengakuannya secara sukarela. Dan jasa-jasanya yang besar sebelum penuntutan, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mereka semua akan keluar. 3 tahun. Maukah kau menunggu? Terdakwa, Victor Yu, bersalah atas pembakaran, suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembunuhan. Atas berbagai pelanggaran, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia dicabut hak politiknya seumur hidup. Monster seperti dia, yang melakukan begitu banyak hal kejam, dapat hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Dia sudah tua. Hukuman seumur hidup. Baginya. Lebih buruk daripada hukuman mati. 15 tahun. 16 anak. 3 guru. Dia merenggut banyak nyawa dalam kebakaran itu. Namun dia masih hidup. Hidup di penjara. Menghadapi 4 dinding itu setiap hari, setiap malam, saat dia memejamkan mata, yang dia lihat hanyalah api itu. Bunga musim dingin. Ibuku minta aku membawanya. Dia punya toko bunga. Bunga musim dingin dari tokonya baru saja mekar. Insiden Redmond terungkap. Semua berita membahasnya. Kebenaran dari 15 tahun lalu akhirnya terungkap. Banyak orang pergi ke Redmond, secara spontan, sambil membawa bunga dan lilin, sebagian menangis di depan reruntuhan, dan sebagian lainnya duduk di sana sepanjang hari. Pemerintah juga merespons. Mereka akan membangun monumen peringatan di Redmond. Dengan nama ke-17 anak yang terukir di atasnya, beserta nama Tina dan 2 guru lainnya, Maya. Terima kasih sudah memberitahuku. Itu memang bukan salahmu. Kamu terbawa oleh keadaan, dan kamu tidak salah apa-apa. Akulah yang memilih jalan yang salah. Semuanya salahku. Selama bertahun-tahun ini, kamu terus bertahan, tidak pernah menyerah, luangkan waktu untuk memulihkan dirimu. Masa sulit tidak akan bertahan selamanya. Evan, terima kasih untuk iga itu, yang kamu berikan waktu itu. Jangan dilepas, oke? Kalau dilepas, itu tidak akan berfungsi. Kamu tahu, itu tanda yang sangat berbahaya. Tanda benar-benar jatuh cinta dengan anak musuh. Dia tidak bilang akan menungguku, dan aku juga tidak bilang pasti akan menunggu, tapi kami berdua tahu. Beberapa jawaban. Tidak perlu diucapkan.